tentang kecubung sendiri, kecubung ini sebenarnya termasuk dalam golongan famili Solanaceae ya, itu tanaman hias gitu. Karena memang bunganya kecubung ini cantik gitu, bentuknya kayak trompet, warnanya ada warna putih, ada warna ungu, bahkan sekarang dibudidayakan sebagai tanaman hias itu bisa warna-warni gitu bunganya gitu ya. Nah, jadi kecubung sendiri sebenarnya memang bukan tanaman obat tadinya ya gitu ya. Jadi dia memang tanaman hias budidayanya gitu. Dari buahnya sendiri itu dia bentuknya hijau, bulat, kecil, ada duri-duri kecilnya sedikit ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu itu bilangnya ada yang menyebutnya sebagai bread devil. Atau trompet setan. Ada juga yang menyebutnya sebagai bread angel gitu. Karena memang dia punya efek ternyata memabukkan. Nah, dari zaman dulu sebenarnya kecubung ini sudah banyak dipakai gitu ya sebagai obat-obatan dulunya gitu. Pertama kali itu di Mesir itu juga ada riwayat pemakaian kecubung sebagai obat-obatan dan juga sebagai makanan untuk ritual agama. Zaman dulu gitu di Mesir, karena mungkin orang zaman dulu kan nggak tahu ternyata kecubung ini punya efek halusinogen, sehingga orang berpikir ketika dia mengkonsumsi atau memakai kecubung itu dia bertemu dengan hal-hal gaib, sehingga zaman dulu itu dipakai untuk upacara keagamaan dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin mistis ya Bu Dokter ya. Karena ada efek halusinogennya itu tadi gitu. Jadi untuk pemanfaatan kecubung juga sebenarnya dari dulu ada gitu ya untuk dipakai sebagai tanaman obat, terapi atau apa gitu, karena memang ada stigma di masyarakat bahwa memang kecubung ini katanya bisa dipakai untuk beberapa penyakit gitu, obat flu dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang juga apakah itu betul gitu punya efek seperti itu belum bisa dibuktikan gitu secara evidence based gitu. Apakah kecubung ini memang tanaman yang bisa tumbuh di semua jenis tanah atau cuaca atau iklim, atau dia hanya di tempat tertentu saja Bu Dokter? Jadi kecubung ini sebenarnya memang banyak tumbuh di Asia Tenggara, kemudian ada juga di Amerika gitu. Jadi dia tumbuh tuh di daerah yang panas gitu. Ya, seperti di Indonesia gitu kan, makanya dia banyak gitu ya, karena memang termasuk iklimnya tropis gitu, panas. Nah, jadi memang bukan hanya di Indonesia saja dia tumbuh gitu. Di Amerika, kemudian di daerah Amerika ada yang bagian yang panasnya gitu ya. Itu juga ada gitu kecubung itu. Tapi sebenarnya dari mana asal kecubungnya sendiri, tanaman itu aslinya dari mana, itu sampai sekarang sih belum ada yang bisa memastikan asalnya dari mana. Cuma ada risetnya ya? Iya gitu. Jadi, tapi memang dia tumbuh di daerah-daerah yang panas gitu. Di Lampung? Di Lampung. Di daerah mana itu Bu Dokter? Ya karena Lampung kan memang semuanya ini ya, karena kecubung itu sebenarnya tanaman yang tadinya kan liar gitu ya, dia tumbuh sendiri gitu. Makanya dia di mana daerah yang panas atau kayak di Indonesia memang ada kita musim-musim panasnya cukup panjang, sehingga dia bisa tumbuh di mana aja gitu. Kecubung ini. Cuman memang karena dia tanaman liar tadinya gitu, jadi memang banyak gitu lah. Di tempat-tempat yang panas. Iya, tempat-tempat yang panas. Kalau hati kameramen gitu. Panas, hati-hati loh, nanti tumbuh kecubung loh ya. Kecubung ya. Jangan panas-panas hati ya kameramen. Aman ya, harus adem hatinya. Jadi memang di tumbuhan yang suka di tempat yang panas. Iya, betul. Dan di Lampung pun ada. Ada. Kalau dia adalah tumbuhan hias sebenarnya, tapi dia juga mengandung kandungan apa tadi sebutannya yang halusinogen. Ya. Jadi sebenarnya dia tumbuhan hias yang sedikit berbahaya dong, Dok? Iya, kalau salah penggunaannya ya. Gitu. Iya. Kalau salah penggunaannya ya berbahaya pastinya gitu, karena memang kandungan kalau dilihat aja nggak berbahaya. Oh ya enggak. Kalau dipegang Bu Dokter? Kalau dipegang enggak. Jadi enggak. Dia harus dikonsumsi. Ya, jadi kalau efek gitu ya, kita bicara tentang efek suatu senyawa gini kan ya gitu. Jadi karena di dalam kecubung itu dia ada senyawa, dua senyawa sebenarnya yang diduga punya membahayakan gitu ya. Yang pertama itu ada alkaloid atropan namanya. Nah, alkaloid atropan di dalam kecubung ini itu sama seperti atropin. Atropin ada nama obat namanya atropin gitu ya. Dia bisa punya efek menyebabkan kejang-kejang gitu. Kemudian bisa sampai menyebabkan kematian gitu untuk senyawa atropinnya sendiri. Kemudian ada juga senyawa namanya katinon namanya di dalam kecubung. Nah, senyawa katinon ini ternyata dia punya efek mirip seperti amfetamin, sabu
gitu ya. Nah, ini membuat perasaan euforia, rasa senang yang berlebih-lebihan gitu ya. Kemudian bisa menekan nafsu makan juga. Kemudian ada efek ketergantungan dari katinon ini sendiri gitu. Nah, itu yang menyebabkan, mungkin diduga kecubung ini bisa menyebabkan ketergantungan dan juga halusinogen tadi, karena ada senyawa atropan ini tadi dan juga katinon ini gitu.